Pengertian: Kejaksaan RI adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Dasar hukum pembentukan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 Ayat 1 ditegaskan bahwa Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penentuan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau dominus litis mempunyai kedudukan sentral dalam menegakkan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Di samping sebagai penyandang dominus litis, kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksanaan keputusan pidana. Karena itulah undang-undang kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penentuan. Mengacu pada undang-undang tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh kejaksaan harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penentuan secara merdeka. Artinya bahwa dalam melaksanakan fungsi tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Tugas dan wewenang di bidang pidana. Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang di antaranya melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana, pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksananya dikoordinasikan dengan penyidik. Di bidang perdana dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan meningkatkan kesadaran hukum bersyarat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum, serta statistik kriminal. Contoh kasus-kasus pelanggaran kejaksaan. 1. Kasus suap mantan Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya. Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya diduga menerima suap untuk menghentikan penanganan kasus korupsi penyelewengan dana desa. Pamekasan diduga menyuap Rudi sebesar 250 juta. Suap tersebut diduga untuk menghentikan penyidikan dan penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri dalam perkara tindak pidana korupsi proyek infrastruktur. Proyek senilai 100 juta tersebut menggunakan dana desa. 2. Kasus Jaksa Kejati DKI Yunwar Reza Muhammad dan Risto Yan Presanto. Penyidikan pada Aspitsus Kejati DKI Jakarta Yunwar Reza Muhammad dan Jaksa Kasubsi Tipikor dan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU Risto Yan Presanto. Keduanya sebentar lagi akan menghadapi sidang kedakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Keduanya diduga terlibat dalam pemerasan seorang saksi perkara dugaan Tipikor yang sedang ditangani Pitsus DKI Jakarta.
3. Kasus mantan jaksa Eka Safitra, Jaksa Kejari Satriawan Solaksono. Pada awal tahun 2020, dua jaksa yakni mantan jaksa di Kejari Yogyakarta Eka Safitra dan jaksa Kejari Surakarta Satriawan Sulaksono didakwa menerima suap 200 juta dari proyek saluran air di Yogyakarta. Keduanya menerima duit dari pengusaha kontraktor PT Widoro Kandang bernama Gabriela Yuanana Kusuma. Jaksa Eka dan Satriawan diduga menerima suap dari Gabriela Ana berkaitan dengan proyek rehabilitas saluran air hujan di Jalan Supomo, Yogyakarta dan sekitarnya. Suap dari Gabriela diduga untuk memuluskan proses lelang proyek tersebut. Upaya mengatasi kasus. 1. Menentukan standar kualitas yang baik bagi jaksa. 2. Pembuatan aturan, kode etik, dan prosedur standar penanganan kasus. 3. Melakukan pemberantasan oleh KPK bagi oknum yang melakukan kasus suap atau korupsi. 4. Melakukan pembersihan di dalam institusi. Kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan RI adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, di mana menurut Undang-Undang 16 tahun 2004 definisi jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selain tugas mulia dari kejaksaan dalam penuntutan hak dan keadilan, masih banyak kecurangan yang bisa dilakukan penegak keadilan.